Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Akbar Kurnia dari kelas 2A TRPL 25 dengan NPM 25783018. Di sini saya akan bahas CSS. CSS sendiri adalah cascading sheet style. Sini saya akan bahas 3 cara utama untuk masang CSS dalam HTML. Yang pertama inline, kedua internal, dan ketiga eksternal. Pertama adalah inline. Inline CSS adalah metode penulisan instruksi gaya yang disisipkan langsung ke dalam tag HTML melalui atribut style. Mekanisme kerjanya, setiap elemen HTML diberikan aturan desain secara individu. Anda harus menulis seperti properti CSS dan nilai di antara tanda kutip atribut tersebut pada setiap tag yang ingin dihias. Tingkat prioritas, specifically inline CSS ini memiliki tingkat tertinggi dibanding metode lainnya. Jika terjadi konflik, aturan browser akan memenangkan instruksi yang tertulis di inline CSS. Analoginya ibarat memberi instruksi warna langsung kepada setiap bulir nasi dalam piring secara manual. Sangat spesifik, namun tidak praktis untuk jumlah yang banyak. Contoh penggunaannya biasa digunakan untuk pengujian cepat atau kebutuhan mendesak yang hanya melibatkan satu elemen atau dalam pembuatan HTML yang memiliki keterbatasan pembacaan file CSS eksternal. Kapan kita menggunakannya? Saat ingin melakukan perbaikan cepat, hotfix, saat ingin memberi gaya unik pada satu elemen saja yang tidak akan diulang di tempat lain. Kekurangannya: 1. Berantakan. Bayangkan jika kamu punya 100 paragraf dan ingin semuanya berwarna merah. Kamu harus mengetik kodenya 100 kali, capek kan? Sulit dirawat. Jika bulan depan kamu ingin mengubah warna jadi hijau, kamu harus mencari satu persatu. 3. Ukuran file membengkak. Kod HTML jadi penuh dan dengan tag desain sehingga ukuran file jadi lebih berat. Di sini saya akan demo codingannya di video berikut ini. Bismillah. Oke, saya akan lanjut ke demo inline HTML. Jadi sebagai contoh saya akan H1 style sama dengan color. Kita red saja. Terus kita ganti juga fontnya, font size kita ganti 50 px terus kita tutup langsung. Halo, ini inline CSS. Seperti contohnya, coba kita akan tes tb. Nah, seperti inline CSS, dimana kita langsung yang saya beri penjelasan sebentar adalah atribut style. Di situ kita akan kasih perintah color, dimana cara ini ibarat kita ngecat satu bata secara langsung di tembok. Nggak capek kan? Walau bata angka 1000. Makanya inline CSS cuma dipakai buat perbaikan darurat atau styling yang sangat spesifik. Seperti itu demo inline CSS. Terima kasih. Lanjut ke yang kedua, internal CSS. Internal CSS atau sering disebut embedded CSS adalah metode yang dimana kod gaya dikumpulkan menjadi satu bagian dalam tag style yang diletakkan dalam bagian head dokumen HTML. Mekanismenya, Anda menggunakan selektor seperti nama tag, kelas, atau ID untuk menentukan elemen mana yang akan diberikan gaya. Hal ini memungkinkan satu aturan CSS diterapkan pada banyak elemen dalam satu file sekaligus. Ruang lingkup atau scope aturan desain ini bersifat eksklusif, artinya hanya berlaku untuk satu file HTML tersebut. File HTML lain tidak dapat mengakses atau menggunakan gaya yang didefinisikan dalam cara kerjanya. Kita menggunakan tag style di dalam dan kita panggil elemen yang akan mau dihias. Contoh p color
screen secara otomatis, semua paragraf di file tersebut akan berubah menjadi hijau. Kelebihannya sendiri lebih rapi daripada inline dan sangat bagus untuk website satu halaman. Kamu bisa juga melihat struktur konten gini anjing. Kekurangannya hanya berlaku untuk satu file. Jika kamu punya halaman about atau kontak, kamu harus copy paste kode yang sama ke file lain, tidak efisien. Seperti itu. Saya akan demo di video berikutnya. Oke, saya akan lanjut ke demo internal CSS. Cuma seperti biasa, lihat aja. Buat body juga. Udah, lanjut tambah style kita masukin body, tutup kurung, kita enter, background color kita ganti dengan aqua saja. Oke, nanti kita masuk juga buat lagi p kurung color brown, font size itu LTP. Jadi saya sedikit dijelaskan, ini lebih rapi di ibarat kita punya daftar instruksi di depan pintu rumah. Semua tembok di ruang ini harus warna krim, warna biru. Kelemahannya, kalau kalian punya halaman home bot kontak, kalian harus copy paste kode ini ke semua file. Kalau mau ganti warna, harus ganti di 10 tempat. Google kan? Nah, seperti itu kelemahan dari inline CSS. Oke, lanjut ke nomor 3, external CSS. Atau external CSS adalah metode standar dalam industri pengembangan perangkat lunak, di mana struktur kode gaya dipisahkan ke dalam file eksternal dengan ekstensi CSS. File ini kemudian dihubungkan ke dokumen HTML menggunakan tag link di bagian head. Mekanisme kerja ke dokumen HTML ini hanya berfokus pada struktur konten, yang sementara urusan estetika sepenuhnya dikelola oleh file CSS terpisah. Prinsip separation of concern, metode ini memisahkan antara struktur HTML dan tampilan CSS dan logika JavaScript. Ini adalah praktik terbaik agar code mudah dikelola oleh tim pengembang. Cara kerjanya adalah buat file baru, misalnya style.css di dalam HTML. Kita panggil file tersebut menggunakan tag link rel stylesheet wrap install.css di bagian head. Kenapa ini yang terbaik? Ini satu efisiensi. Satu file CSS bisa mengontrol ribuan halaman HTML sekaligus. Mau ganti tema satu website, cukup ubah satu baris di file CSS. 2. Performa. Browser akan menyimpan cache file CSS ini menjadi saat pengunjung pindah halaman, website akan terasa lebih cepat karena tidak perlu mendownload ulang code desain. 3. Kolaborasi. Tim desain bisa fokus di file CSS, sementara tim konten fokus di HTML tanpa saling mengganggu. Kekurangannya sedikit lebih rumit untuk pemula karena harus mengelola lebih dari satu file. Halaman mungkin terlihat berantakan selama sepersekian detik jika koneksi internet sangat lambat dan file CSS gagal dimuat tepat waktu. Oke, saya akan disini demo di
video berikutnya. Contoh. Oke, saya akan lanjut ke eksternal CSS. Pertama kita akan buat file baru, index.html. Lagi